Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data dan prototyping. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, siklus hidup pengembangan sistem informasi adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi meliputi perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Perencanaan kita akan merencanakan sistem informasi yang akan dibuat, yaitu dengan cara inisiasi awal dan studi kelayakan, baru kita menganalisa kebutuhan yang akan digunakan. Kemudian setelah menganalisa kebutuhan, kita akan mendesain sesuai dengan analisa kebutuhan yang sudah dibuat pada fase analisis. Kemudian baru yang terakhir itu fase implementasi, yaitu mengimplementasikan programnya sesuai dengan desain, termasuk fase pemeliharaan dan operasinya seperti apa. Sistem informasi yang dikembangkan dengan metodologi atau dengan daur hidup dapat memberikan manfaat bila pengolahan data di dalamnya tepat. Pengolahan data bergantung dari kebutuhan setiap organisasi. Metodologi pengembangan sistem informasi dapat menggunakan pendekatan prototype, lebih cepat dari segi waktu. Berikut adalah bagian level manajemen dalam organisasi, yaitu yang paling bawah itu ada operasional. Ini manajemen organisasi, bagian pemrosesan transaksi. Kemudian di atasnya lagi manajemen tingkat bawah. Ini merupakan pengendalian operasional. Jadi operasional dikendalikan oleh manajemen tingkat bawah. Kemudian manajemen tingkat menengah ini adalah pengendalian manajerial. Ini biasanya manajer cabang manajer unit itu di sini contohnya. Kemudian yang paling atas itu manajemen tingkat atas, yaitu rencana strategis. Ini biasanya pemilik CEO itu merupakan manajemen tingkat atas yang dapat berperan penting dalam perencanaan strategis. Lalu kemudian arus informasi internal dan eksternal dalam organisasi, yaitu dimulai dari manajemen tingkat operasional Di sini contohnya ada pelanggan, pemasok karyawan, staf itu akan memberikan informasi ringkasan kinerja. Kemudian ini semakin atas semakin bisa diterima kinerjanya, sehingga nanti ketika pada arus informasinya ke bawah itu akan ini manajemen tingkat atas itu contohnya pemegang saham, CEO. Ini akan memberikan informasi instruksi apa yang harus dilakukan pada manajemen di bawahnya. Kuotanya, anggarannya berapa, itu akan ditentukan setelah mendapatkan informasi ringkasan kinerja. Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem dan teknologi informasi itu akan bermanfaat jika pengolahan datanya itu baik Jadi di sini ada data, informasi, dan pengetahuan. Data ini adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Jadi ini masih data ini masih belum atau tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Kemudian informasi ini adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data
tersebut. Ya, pengetahuan di sini ini maksudnya kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan tindakan atau keputusan. Ya, ini pengetahuan yang tadi diperoleh itu akan mengarahkan tindakan atau keputusan, ya, atau pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya hubungan data, informasi, dan pengetahuan. Kemudian data yang masuk ini nanti akan diformat, akan dipilih dan diringkas, ya, sehingga menghasilkan informasi yang bisa nanti menerjemahkan, merumuskan, atau bertindak, ya, sesuai dengan keputusan hasil informasi ini, ya. Jadi akan menghasilkan suatu pengetahuan ini, ya, pengetahuan. Nanti hasilnya ini akan menghasilkan pengetahuan juga, ya. Ini nanti akan dimasukkan lagi, ya, diolah lagi, ya. Ini hubungannya antara data, informasi, dan pengetahuan. Ya, ini adalah transformasi data menjadi informasi. Ya, ini datanya misalnya ada data 1,3, 1,4, ini kan masih belum ada pengetahuannya. Nah, nanti akan data itu diproses sehingga memperoleh, ya, ini dengan cara gimana prosesnya, menghitung rata-rata, ya, penjualan dalam kuartal terakhir, ya, akan menghasilkan sebuah informasi, contohnya rata-rata penjual dalam kuartal terakhir sebesar 1,3 miliar seperti ini. Ya, ini data seringkali disebut sebagai bahan mentah informasi, ya, di mana melalui suatu proses transformasi data dibuat menjadi bermakna. Ya, kemudian ini adalah siklus informasi, ya. Yang pertama itu dari masukan data, ya, akan diproses datanya, ya, tersimpan di basis data, kemudian akan menjadi keluaran sebuah informasi diterima oleh penerima, kemudian penerima akan melakukan tindakan keputusan, ya, hasil tindakan keputusan itu akan ditangkap sebagai data lagi, ya, data dimasukkan, ya, ini adalah siklus pengolahan data menjadi informasi dan pemakai informasi untuk mengambil keputusan, sehingga akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Ini adalah ciri-ciri informasi. Yang pertama itu benar atau salah, ya. Informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Ya, informasi ini bisa benar, bisa salah, tapi informasi ini harus berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Kemudian itu ada ciri-ciri informasi yaitu baru. Ini informasi benar-benar baru bagi si penerima, artinya sebelumnya tidak mendapatkan informasi tersebut. Kemudian ciri-ciri informasi yang selanjutnya yaitu tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Ya, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Kemudian penegasan. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Ya, ini adalah hierarki data, ya, yang paling atas itu berkas atau tabel, ya. Jadi data itu bisa berupa berkas atau bisa berupa tabel. Ya, tabel ini adalah himpunan seluruh rekaman atau baris yang bertipe sama. Ya, kemudian ini berkas atau tabel dibagi menjadi baris-baris, ya, atau rekaman, ya. Ini adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait, ya, contohnya itu nama, alamat, dan kota dalam sebuah rekaman atau baris. Ya, kemudian rekaman atau baris ini bisa dibagi lagi menjadi elemen data atau field, ya. Nah, ini
Elemen data ini adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit data yang lain. Contohnya nama dan kota tempat tinggal. Ini nama kan tidak bisa dipecah lagi. Kota juga tidak bisa dipecah lagi. Kemudian gambaran elemen data, rekaman, dan berkas. Ya, ini berkas ini adalah kumpulan dari sebuah elemen data. Yang elemen data itu ini ya, elemen data ya. Dalam konteks yang lebih besar, sekumpulan berkas tabel membentuk sebuah basis data. Ya, ini nanti akan membentuk sebuah basis data. Selanjutnya karakteristik data atau informasi menurut Alter. Ya, karakteristik tipe data ya, apakah tipe data sesuai dengan tujuan. Jadi ini permasalahannya ya, pokok permasalahannya. Jadi untuk karakteristik data yang akurasi atau presisi itu pokok permasalahannya adalah apakah data ini cukup presisi. Kemudian usia, apakah data ini tepat waktu ya, tepat sasaran dari segi usia. Kemudian rentang waktu, apakah rentang waktu sesuai dengan tujuan ya. Tingkat keringkasan, apakah data terlalu ringkas atau terlalu detail. Dari segi kelengkapan, apakah data kurang lengkap atau berlebihan ya. Kemudian akses, apakah data mudah diakses. Dari karakteristik sumber, apakah sumber bisa bias atau tidak akurat. Ya, kemudian relevan atau nilai. Akankah data mempengaruhi keputusan? Apakah manfaatnya sepadan dengan biaya? Ya, informasi juga memiliki kualitas, yaitu diantaranya contohnya ada relevansi ya, apakah informasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi pemakai ya, ini maksudnya relevansi. Kemudian ketepatan waktu ya, usia data yang sesuai dengan upaya pengambilan keputusan ya, informasi tersebut itu tidak usang ya, tidak kadaluarsa ya ketika sampai ke penerima, sehingga masih ada waktu untuk menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya, kemudian dari segi keakurasian ya, ini menyatakan derajat kebenaran terhadap informasi dan menentukan kehandalan atau reliabilitas informasi. Untuk data bilangan, ukuran akurasi berupa tingkat kesalahan, sedang ukuran kepresisian ini dinyatakan dengan jumlah digit yang signifikan. Ya, kemudian ini adalah model pengembangan sistem dan teknologi informasi menggunakan model prototype. Ini merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Ya, dalam model prototipe ini yang membuat proses pengembangan sistem informasi ini lebih cepat dan lebih mudah, terutama pada keadaan kebutuhan pemakai sulit ya untuk diidentifikasi. Jadi kadang-kadang pemakai atau user ini sulit sekali menggambarkan sistem apa yang akan yang ingin dibuat ya. Jadi tugas kita hanya mendengarkan ya sistem informasi apa yang diinginkan gitu. Jadi ini nanti cocok sekali menggunakan metodologi yang model prototype. Ya, ini mekanisme pengembangan sistem dengan model prototype. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pemakai. Ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu pengembang dan pemakai itu bertemu ya, saling bertemu ya. Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem itu pada tahap identifikasi kebutuhan ya. Kemudian selanjutnya membuat prototipe. Pengembang mulai membuat prototipenya ya. Kemudian
menguji prototipe, ya pemakai menguji prototipe dan memberikan kritik dan saran. Kemudian memperbaiki prototipe. Nah, pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Ini akan kembali lagi diuji terus ya, sehingga pemakai itu tidak ada kritikan dan saran ya, sehingga mengembangkan versi produksi. Pengembang ini merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Artinya ini sudah selesai, tidak ada masukan lagi. Ya, sudah terakhir dan sistem ini bisa digunakan. Ya, ini kelebihan pada model prototype ya, pendefinisian kebutuhan pemakai menjadi lebih baik karena keterlibatan pemakai yang lebih insentif. Ya, kemudian meningkatkan kepuasan pemakai dan mengurangi risiko pemakai tidak menggunakan sistem, mengingat keterlibatan mereka yang sangat tinggi sehingga sistem memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Yang ketiga, ini mempersingkat waktu pengembangan. Selanjutnya, memperkecil kesalahan disebabkan pada setiap versi prototipe. Ya, kesalahan segera terdeteksi oleh pemakai. Pemakai memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam meminta perubahan-perubahan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu menghemat biaya. Nah, ini kelemahan dari model prototipe. Yang pertama, ini prototipe hanya bisa berhasil jika pemakai bersungguh-sungguh dalam menyediakan waktu dan pikiran untuk menggarap prototipe. Ya, karena prototipe ini kan butuh masukan dari pemakai. Kalau pemakai itu tidak bersungguh-sungguh, ya nanti tidak ada masukan-masukan sehingga ketika sistem itu sudah selesai, itu nanti jika tidak ada masukan itu akan tidak sesuai dengan pemakai. Ya, kemudian dokumentasi terabaikan karena pengembangan lebih berkonsentrasi pada pengujian dan pembuatan prototipe. Mengingat target waktu yang pendek, ada kemungkinan sistem yang dibuat tidak lengkap, bahkan sistem kurang teruji. Selanjutnya, jika terlalu banyak proses pengulangan dalam pembuatan prototipe, ada kemungkinan pemakai menjadi jenuh dan memberikan reaksi yang negatif. Ya, kemudian apabila tidak dikelola dengan baik, prototipe menjadi tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan permintaan terhadap perubahan terlalu mudah untuk dipenuhi. Baik, itu tadi materi. Jadi intinya pada penjelasan kali ini adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai mana atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sedangkan informasi ini merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Kemudian, prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat, bertahap, sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototipe membuat proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih cepat dan mudah, terutama pada keadaan kebutuhan pemakai sulit diidentifikasi. Sekian penjelasan pada video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.